Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu ya anak-anak. Nah, untuk kali ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi pemanasan global. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Mari kita simak beberapa ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini kita akan mengamati. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Terdapat dua botol yang salah satu botolnya ditutup dengan plastik. Untuk keduanya dimasukkan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu botol tersebut. Lalu keduanya dimasukkan atau bisa juga diletakkan di bawah terik sinar matahari. Nah, kemudian diamati bagaimana ya suhunya, apakah naik atau tidak. Kalian bisa juga mencobanya sendiri di rumah. Meskipun tidak ada termometer, kalian bisa mengukurnya ataupun merasakannya panas ataukah tidak ya kedua botol tersebut dipanaskan di bawah terik matahari. Nah, tetapi ilustrasi ini akan memiliki hubungan dengan materi kita. Apakah begitu? Nah, setelah ini mari kita pelajari materinya dahulu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu mengetahui apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Yang kedua, konsep pemanasan global. Yang ketiga, penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi, kemudian untuk kali ini kita mengamati beberapa ilustrasi berikut. Pahami dan juga amati bagaimanakah proses ini akan terjadi. Jadi terdapat matahari dan juga ilustrasi bumi. Bumi ini memiliki yang namanya lapisan pelindung. Kita menyebutnya dengan lapisan atmosfer. Di dalam lapisan atmosfer ini terdapat suatu lapisan yang namanya lapisan ozon, berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari atau radiasi UV. Jadi ketika sinar matahari datang ke bumi, ini nanti akan dibantulkan oleh bumi. Kapan? Yaitu pada saat malam hari. Nah, jadi radiasi ini, panas ini akan dipantulkan keluar dari atmosfer bumi. Lalu bagaimana jika panas matahari ini tidak bisa dipantulkan keluar dari atmosfer bumi? Nah, ya, bumi akan hangat. Tetapi bagaimana jika hangatnya ini menjadi panas dan semakin panas dan semakin panas. Jadi proses alaminya itu secara alamiah apabila terkontrol itu bisa menjadi manfaat. Tetapi kalau sudah berlebihan akan berdampak buruk. Jadi proses terperangkapnya panas di dalam atmosfer bumi ini, nah ini dinamakan efek rumah kaca. Jadi prosesnya secara alami, tetapi jika berlarut-larut akan berdampak negatif. Selanjutnya yaitu hubungannya dengan pemanasan global. Karena tadi semakin panas, maka juga dinamakan pemanasan global. Pemanasan yang terjadi secara global di seluruh lapisan bumi. Jadi peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen akan mengubah iklim bumi. Jadi iklimnya ini akan berubah. Yang awalnya iklimnya iklim tropis sekarang jadi berbeda, cuacanya juga akan berbeda. Nah, kemudian
Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi pemanasan terus-menerus tadi? Nah, ini kita bahas penyebab pemanasan global. Pemanasan global disebabkan dari dua hal. Yang pertama ada dari faktor aktivitas manusia, yang kedua adalah faktor alami tadi. Nah, untuk faktor yang pertama dari aktivitas manusia, kenapa ini menjadi salah satu penyebabnya? Karena yang menyebabkan bumi tadi itu tidak bisa memantulkan energi panas keluar dari atmosfer karena atmosfernya ini tertutup oleh gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Gas-gasnya apa saja? Gasnya yang pertama ada emisi CO2 atau disebut sebagai karbon dioksida. Karbon dioksida ini diperoleh atau berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dari pembangkit listrik. Nah, juga pembakaran gasolin atau bahan bakar untuk kendaraan sebagai alat transportasi. Jadi aktivitas manusia seperti membangun pembangkit listrik, berkendara, ini menghasilkan emisi CO2 dari hasil pembakaran bahan bakarnya. Nah, kemudian selain CO2 yang berasal dari pembakaran alat-alat teknologi, ada pula yang secara alami sebenarnya apabila di musim kemarau terjadi kebakaran hutan, itu faktor alam. Tetapi jika dari aktivitas manusia yang menebang pohon dan juga pembakaran lahan hutan yang dilarang, ini menyebabkan gas CO2-nya meningkat. Selanjutnya ada salah satu jenis karbon yang berada di pendingin ruangan atau refrigerator, biasa digunakan pada AC dan juga kulkas. Ini disebut dengan CFC atau chlorofluorocarbons. Biasanya terdapat pada AC mobil, kulkas, AC ruangan, ataupun alat pemadam kebakaran ini memiliki salah satu bahan ini. Jadi alat-alat atau produk-produk yang digunakan oleh manusia, digunakan oleh keseharian kita, ini menyumbangkan emisi yang dapat memerangkap energi panas dan nantinya bisa memanaskan bumi. Selain dari faktor aktivitas manusia, ada juga beberapa gas ini secara alamiah itu terbentuk, seperti emisi metana. Metana ini dapat dihasilkan dari hewan. Jadi hewan ini, kotoran hewannya itu mengandung metana, dan juga lahan pertanian. Dari tanah hasil lahan pertanian ini menghasilkan metana tadi. Kemudian ada dasar laut Arktik, yang di dasar lautnya itu ada metananya. Nah, meskipun secara alamiah ini masih bisa didaur secara alami, tetapi jika penggunaannya itu meningkat, nah maka akan menyumbangkan gas rumah kaca yang banyak. Selanjutnya, selain itu dalam pertanian ini juga digunakan pupuk kimia. Kalau pupuk alami ini menggunakan kotoran hewan, maka untuk pupuk kimia ini menggunakan bahan-bahan seperti metana, tetapi dalam kadar yang banyak dan juga menggunakan bahan kimia yang beresiko mengganggu ekosistem yang ada di sekitar area pertanian. Jadi meskipun begitu tetap memiliki dampak buruknya. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, jadi kita bisa mengetahui bahwa ilustrasi kedua botol tadi ini menjelaskan bahwa apabila yang namanya botol diselimuti atau ditutup oleh plastik, di dalamnya itu akan semakin panas. Nah, sama seperti bumi yang diselingkupi oleh gas-gas rumah kaca di dalam atmosfer tadi, buminya menjadi semakin hangat
setelah hangat akan menjadi panas dan terjadi peningkatan suhu yang akhirnya akan menjadi pemanasan global. Nah, pemanasan global ini yang ditakutkan berdampak negatif yaitu perubahan iklim. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ya untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya. Nah, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.